Terima kasih Anda masih bersama kami dalam program podcast TV Show TV Muhammadiyah, ngobrol sering tanpa boring, cuma di sini tempatnya. Ini udah segmen terakhir nih. Saya yakin pemirsa TV-mu nggak sabar mendengar tips-tips dari segmen kita yang terakhir. Karena biasanya emang kalau segmen terakhir di podcast ini aku selalu ngasih beberapa tips buat para pemirsa untuk apa sih nih jadinya aku harus gimana nih. Nah mungkin ini banyak yang pengen juga jadi seorang pengusaha di usia muda, tapi balik lagi gitu yang tadi udah sempat kita bahas, kalau usaha itu nggak mudah tapi juga nggak sulit. Kalau kamu boleh berbagi tips untuk menjadi seorang pengusaha di waktu muda, itu harus mempersiapkan apa aja sih? Boleh kesini. Kalau untuk dari saya pribadi, tips-tips saya pribadi mungkin bisa diterapkan oleh kawan semuanya. Yang penting kalau usaha itu kita harus actionnya sih gitu. Karena action itu menentukan jalan kita juga. Kapan kita mau action, kapan kita siapnya, itu kan menentukan jalan bisnis tersebut gitu. Jadi bila mana sudah ada keyakinan dalam diri untuk membuka sebuah bisnis, selama bisnis itu kita sanggup untuk kita dalami dan kita bisa bawa terus, ya lakukan secepat mungkin. Karena masalah usaha itu tidak bisa nunggu-nunggu ya. Iya, daripada hanya ada di kepala gitu. Mendingan daripada ide brilian itu dicuri sama orang lain. Betul. Gitu, keburu didiriin sama orang lain, padahal sebenarnya kita udah ngerasa aduh padahal dulu saya pengen bikin itu. Betul. Jangan sampai kayak gitu kejadian ya. Jadi ketika emang kita udah ada niatan atau udah ada keinginan untuk buka usaha, ya udah buka aja dulu gitu. Karena boleh dibilang mungkin kalau pengusaha itu harus ada sisi nekatnya gitu gak sih? Iya pasti. Lebih ke ciptakan momentum daripada menunggu momentum. Nah itu dia, ciptain tuh momentumnya. Nah satu lagi, tapi kalau misalnya ngomongin tentang bisnis, itu kan pasti banyak banget nih yang bisa dibisnisin gitu. Makanan, F&B, fashion, baju dan segala macam, properti itu juga pasti jadi bisnis, atau jasa itu juga bisnis. Gimana nih cara menentukan bisnis yang tepat untuk kita, versi kamu? Kalau versi lebih ke bagaimana rasa kita pribadi sih. Kita mau usaha apa gitu. Jadi keinginan dari diri sendiri itu kita aplikasiin aja langsung sih, lebih ke situ. Jadi lebih bermain, ada sisi bermain dari insting pribadi. Mungkin seperti itu ya kali ya. Betul. Jadi kan gini, mungkin ini juga aku boleh tambahin nih bagi para pemirsa TV-mu. Kita tuh kadang-kadang suka gampang sekali untuk terbawa ikut-ikutan. Misalnya kita membahas contoh kasus aja deh. Dulu ada minuman es kepal misalnya kayak gitu. Semua orang akhirnya pada bikin. Akhirnya dia nggak punya DNA-nya sendiri. Mau jual apa? Akhirnya ketika tutup ya semua tutup kayak gitu. Atau lagi zamannya minuman boba, semua orang jual boba gitu. Jadi nggak ada sisi ciri khasnya, itu juga kayaknya nggak bisa kayak gitu juga ya, kecuali kalau dia emang pengusaha musiman. Masalahnya kan ketika kita menjadi seorang pengusaha, kita tuh bukan tipe yang hanya sekedar saat itu aja gitu. Walaupun saat itu bisa menghasilkan keuntungan yang banyak, yang besar, tapi ya masa mau saat itu aja kayaknya loh kayak harapan ke depan kamu, atau ke depannya kamu akan mau bikin jenis usaha lainnya kah, atau mau mengembangkan usaha yang ini, atau seperti apa? Sejauh ini belum ada kepikiran untuk buka usaha lain ya, di luar dari konsep coffee shop yang pertama ini. Tapi bagaimana cara kita melebarkan sayap aja, entah outlet kah, atau kita lebih ke banyakin inovasi-inovasi yang bisa kita buat kah, atau apa gitu. Untuk sekarang itu mungkin kedepannya akan kita coba pikirkan lagi sih. Oke. Sama ini, ada gak sih selama ini gitu kan ada orang yang pernah ngajak franchise atau gimana gitu sama usaha kamu? Kalau untuk franchise sejauh ini sudah ada sekitar 2 atau 3 orang gitu. Cuma kita lebih ke idealis sih. Karena kita nggak mau yang namanya usaha kita itu dioper ke orang atau dengan pakai nama orang lain gitu, nama kita lagi di orang lain. Karena kita punya sifat yang idealis, itu yang ngebuat kita worry. Jangan sampai kita sudah
besar seperti ini ya sebesar sekarang, jangan sampai dengan adanya franchise yang lain Malah merusak. citra. Oke, jadi itu salah satu alasan kenapa akhirnya memilih untuk tidak memfranchise perusahaan usaha ini sendiri. Tapi balik lagi gitu, mungkin franchise sih nggak bisa, tapi boleh nggak sih kalau misalnya ada pemirsa TVmu yang di Jakarta gitu, sekedar main sharing ilmu di tempatnya Fauzan, di coffee shopnya Fauzan gitu, boleh nggak sih? Boleh banget karena dari awal itu kita nentuin sebuah sikap baik kepada customer, bukan sekedar untuk memberikan minuman mereka yang terbaik dan bagaimana cara customer kita itu bisa membuat minuman mereka sendiri. Kita ajak mereka untuk belajar bagaimana cara mereka buat minuman yang mereka pesan sendiri. Sampai akhirnya mereka mungkin punya lebih niat untuk jadi seorang barista atau punya usaha gitu. Kita juga nge-trigger customer menjadi rekanan bisnis juga mungkin bisa seperti itu. Oh, atau boleh diceritain nggak? Jangan-jangan emang di tempatnya Fauzan itu banyak yang tadinya jadi customer, terus jadi buka kafe sendiri. Ada berapa banyak yang kayak gitu? Sejauh ini untuk yang buka kafe baru masih tahap proses ya, belum sampai ke mereka terbangnya lah bahasa kasarnya. Tapi kalau untuk jadi barista sudah sekitar 6 orang sih. Dari customer biasa jadi barista, bahkan sekarang juga kita punya customer yang sudah terjun langsung ke bar kita untuk bantu operasional sudah. Oke gitu. Dan Fauzan tuh cukup membuka lebar kesempatan kayak gitu ya. Karena kan maksudnya gini, daripada barista itu kan, kalau kita berbicara tentang barista ya gitu, sekolah barista tuh ada gitu dengan biaya yang cukup lumayan lah kayak gitu. Dirimu mengajarkan, membebaskan dengan free, yang penting mereka mau belajar. Wah, luar biasa, karena memang kesempatan itu yang mungkin nggak bisa didapat di kafe lain gitu. Mungkin itu jadinya yang membuat kafe Fauzan di daerahnya itu cukup dikenal masyarakat, terutama para remaja, karena kan balik lagi gitu, emang barista sendiri ini salah satu pekerjaan yang memang sekarang diminati banyak anak muda. Terus kamu juga memang membolehkan mereka untuk belajar. Ini lebih karena apa? Lebih karena kamu ngerasa dulu juga mungkin ya, aku nggak tahu gitu, mungkin kamu ngerasa ya karena kamu masih muda, kamu juga tahu jiwanya anak muda tuh jiwa pengen tahu juga, rasanya kok sayang ya kalau saya nggak berbagi ilmu, atau gimana sih? Karena dulu pada saat pembangunan bisnis ini saya dari nol untuk knowledge-nya, saya dibantu banyak orang. Jadi ketika banyak orang yang ingin bertanya tentang apa yang saya sudah dapatkan dari bantuan orang lain, saya bagi ke mereka gitu. Jadi saring berbagi dan saring belajar juga sih. Gitu. Saya nggak menetapkan kalau di tempat saya bisa jadi expert barista, setidaknya untuk dasar-dasar jadi seorang barista mereka sudah tahu. Sudah bisa gitu. Ya. Respon orang tua akhirnya melihat 11 tahun ternyata bisa jalan nih kafenya, gimana? Ya pastinya mereka optimis dan senang juga karena sejauh ini sudah bisa berjalan dan ditambah pandemi kita bisa bertahan sejauh ini. Ya masih optimis terus sih, sering bantu support. Itu maksudnya itu suatu pencapaian yang cukup baik ya berarti gitu, memulai bisnisnya sendiri loh. Ini masalahnya sendiri tanpa bantuan orang tua sama sekali, tapi akhirnya tetap bisa berjalan secara boleh dikatakan oke lah, walaupun memang ada pandemi tapi masih bisa bertahan. Itu sesuatu yang hebat gitu menurut saya, karena bisnis di saat pandemi dengan bisnis di luar pandemi itu kita nggak bisa memandang rata sama gitu. Ini adalah dua hal yang berbeda, walaupun makanan yang kita jual sama. Karena nggak bisa dipungkiri banyak sekali pengusaha-pengusaha yang pada akhirnya menyelesaikan usaha mereka, menyerah di tengah jalan karena merasa ya nggak mampu menghadapi pandemi. Dan Fauzan masih berusaha sampai sekarang mampu menghadapi pandemi. Berarti kita sama-sama berdoa pandeminya segera selesai lah gitu, untuk memulai lembaran baru 2021 nanti gitu, dengan harapan-harapan baru, dengan niatan baru, membuka outlet segala macam kayak gitu. Mungkin juga ada hobi-hobi lain yang bisa disalurkan juga kan di sananya. Wah, ini nggak kerasa banget nih Fauzan, kita tuh udah ngobrol 1 jam. Nggak kerasa dan ini sangat bermanfaat banget gitu, nggak cuma untuk aku pribadi tapi juga pastinya terlebih untuk anak-anak muda di luaran sana yang pengen membuka usaha. Balik lagi, sekali lagi, jangan pernah takut untuk memulai, karena kita nggak akan tahu akhirnya kalau kita nggak memulai
awalnya kayak gitu. Dan apapun hasilnya sebenarnya bukan masalah hasilnya baik atau buruk, tapi gimana kita belajar dari proses untuk memulai jadi seorang pengusaha. Pasti di situ banyak pengalaman-pengalaman yang bakal membuat kita untuk jauh lebih hebat. Fauzan, terima kasih banyak sekali lagi. Ya. Jangan bosen dan jangan pernah sungkan kalau untuk memampir lagi ke podcast. Karena kita bakalan ngobrol banyak lagi. Kalau hari ini aku cuma bahas tentang minuman yang ada di depan, mungkin nanti kita bisa ngebahas tentang stick burger yang harga 30.000 itu. boleh. Kenapa harga bisa 30.000 bisa murah kayak gitu. Dan pemirsa Timu juga sekali lagi terima kasih ya sudah menyaksikan podcast TV Show TV Muhammadiyah. Jangan lupa untuk terus menyaksikan podcast TV Show setiap hari Senin sampai Minggu di jam yang sama. Saya Reni Risti pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.